Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel YouTubeku. Nah, di video kali ini kita masuk ke bab yang ke-10, yaitu Command Line Tips and Trick. Nah, pada bab ini kita akan belajar mengenai menghubungkan beberapa komen, tab completion, history, dan juga comment shortcut. Nah, sekarang kita masuk ke materi kita yang pertama, yaitu menggabungkan beberapa komen. Nah, kita ketikkan perintah ls, maka akan muncul file-file yang terdapat di virtual machine kita. Nah, lalu jika kita ingin memasuki ke salah satu directory tersebut, maka kita akan mengetikkan perintah ls. Misal di sini saya ingin masuk ke directory desktop, maka kita ketikkan perintah desktop seperti ini, lalu enter. Maka otomatis akan memunculkan isi file dari directory desktop. Begitu juga yang lainnya, misalnya kita akan mengetikkan perintah ls documents. Seperti ini. Nah, maka ia juga bisa untuk melihat file-file yang berada di directory dokumen. Nah, lalu agar lebih mudah, kita bisa mengetikkan perintah hanya sekali agar bisa membuka isi file dari kedua directory ini. Kita cukup ketikkan perintah ls desktop titik koma ls lagi lalu dokumen seperti ini, lalu kita enter. Nah, secara otomatis kita bisa melihat isi dari kedua file secara bersamaan. Bisa dilihat yang atas ini merupakan file dari desktop dan yang bawah ini merupakan file dari dokumen. Lalu untuk melihat yang lebih detail, kita bisa ketikkan perintah ls min r besar lalu desktop seperti ini, enter. Nah, maka bisa dilihat secara detail bahwa dalam desktop terdapat file-file berikut. Nah, lalu kita akan coba membuka yang dokumen. ls min r besar dokumen seperti ini, lalu enter. Nah, ini juga bisa ya. Nah, lalu kita juga bisa menggabungkan kedua perintah ini agar menjadi satu perintah. Caranya kurang lebih sama seperti yang tadi, ls min r besar seperti ini, lalu enter. Nah, bisa dilihat di sini kita bisa melihat detail dari kedua file directory yang tadi kita ketik. Nah, selain itu ada juga komen yang lumayan penting, yaitu komen clear. Fungsinya untuk menghapus semua ini agar layar kita bersih. Kita enter. Nah, bisa dilihat sekarang tampilannya menjadi kosong. Nah, sekarang kita masuk ke materi kita yang selanjutnya, yaitu tab completion. Kita ls. Nah, jika kita ingin masuk ke directory ini, kita tidak perlu mengetikkan per kata. Kayak misal kalau kita ingin masuk ke directory dokumen, kita tidak perlu mengetikkan satu kata dokumen ini. Kita bisa menggunakan shortcut agar lebih singkat dengan mengetikkan perintah 3 huruf depan dari file directory yang akan kita masuki. Di sini saya akan masuk ke dokumen, maka saya akan ketik doc, karena di sini dokumen itu harus depannya adalah doc seperti ini. Setelah itu tab. Nah, bisa dilihat di sini akan secara otomatis berubah menjadi dokumen yang full satu kata. Kan tadi kita cuma ngetiknya sampai doc aja. Setelah kita ketikkan tab, maka menjadi dokumen. Nah, kita akan coba untuk ketikkan perintah D saja, lalu kita akan klik tab.
seperti ini. Oke, bisa dilihat tidak bisa ya, karena kita hanya mengetikkan D. Ini maknanya tuh luas. D itu bisa aja desktop, dokumen, delete new, ataupun download. Jadi untuk bisa menggunakan tab, kita harus mengetikkan 3 huruf depannya. Nah, sekarang kita masuk ke materi kita yang selanjutnya, yaitu history. Kita ketikkan perintah history. Nah, bisa dilihat di sini ada riwayat atau history dari perintah yang telah kita gunakan. Nah, selain itu ada juga perintah seperti ini, tanda seru. Ini fungsinya agar memudahkan kita jika kita ingin masuk ke salah satu history yang telah kita buat ini. Misal kita akan masuk ke directory documents, karena CD documents ini angkanya yaitu 166, maka kita ketikkan tanda seru 166 seperti ini, enter. Nah, bisa dilihat sekarang kita sudah masuk ke directory dokumen. Nah, selain tanda seru 1 juga ada tanda seru 2 seperti ini. Ini fungsinya untuk masuk ke directory yang terakhir kita gunakan. Misal kita clear dulu, lalu kita ketikkan tanda seru 2 seperti ini. Setelah itu kita enter. Nah, karena tadi kita telah mengetikkan perintah atau komen clear, maka tanda seru 2 itu akan mengarahkan kita ke clear. Jadi otomatis tampilannya ini menjadi kosong. Nah, lalu selain itu ada juga perintah tanda seru juga, tapi kita akan menggunakan inisial dari komen. Kita buka history terlebih dahulu. Nah, misal kita akan masuk ke, kita buka history, kita ketikkan tanda seru 1 seperti ini, lalu kita akan masuk ke, kita ketikkan, misal kita akan mengetikkan huruf C seperti ini, lalu enter. Nah, pada perintah tanda seru dan juga huruf C ini kita akan diarahkan ke perintah CD. Nah, kenapa kok gitu? Karena perintah tanda seru dan juga huruf ini akan mengarahkan kita ke komen yang terakhir kita gunakan. Misal karena di sini saya menggunakan tanda seru dan juga huruf C, maka saya diarahkan ke CD karena CD merupakan inisial C yang terakhir saya gunakan. Nah, sekarang kita masuk ke materi kita yang terakhir, yaitu command shortcut. Nah, untuk memudahkan kita dalam melakukan konfigurasi, maka kita perlu mengetahui beberapa shortcut yang bisa membantu kita. Misal ada shortcut Ctrl+A. Itu fungsinya untuk memindahkan kolom hitam ini yang tadinya ada di belakang, maka akan pindah ke depan. Kita akan coba ketikkan perintah dokumen seperti ini. Lalu jika kita mengklik Ctrl+A, maka kolom hitam ini yang tadinya berada di belakang akan pindah ke belakang, ke depan. Nah, lalu selain Ctrl+A ada juga Ctrl+E. Fungsinya hampir sama. Bedanya jika Ctrl+A dari belakang ke depan, tetapi jika Ctrl+E dari depan ke belakang. Kita coba ketik. Nah, bisa dilihat, bahwa kolom ini yang tadinya di depan telah pindah ke belakang. Nah, selain itu ada juga perintah Ctrl+W. Nah, Ctrl+W ini fungsinya untuk menghapus satu kata terakhir. Kita akan coba klik Ctrl+W. Nah,
Otomatis yang dokumennya hilang karena dokumen merupakan kata terakhir yang kita ketik. Karena kita menggunakan Ctrl W, maka dokumen tadi hilang. Nah, itu bisa digunakan ketika kalian salah ketik. Misal kalian mengetiknya ingin masuk ke desktop, tapi malah masuknya ke dokumen, itu bisa menghapus tulisan desktop tadi dengan mengetikkan Ctrl plus W. Nah, selain itu ada juga Ctrl plus R. Fungsinya untuk mencari komen yang telah kita gunakan. Kita klik Ctrl plus R. Nah, kita bisa search city misal. Seperti ini. Lalu, jika kita tekan Ctrl plus R lagi, maka akan menunjukkan dokumen. Karena terakhir kita menggunakan city dokumen. Seperti ini. Nah, itu juga tetap berlaku sampai terus-terus. Nah, selain itu, ada lagi shortcut yang perlu kita ketahui. Nah, ini tuh shortcutnya sering banget kita gunakan. Jadi, otomatis akan sangat berguna sekali. Yaitu shortcut Ctrl plus L. Ini fungsinya sama seperti ketika kita mengetikkan perintah clear. Kita akan coba klik Ctrl plus L. Jadi lihat tampilannya menjadi bersih karena Ctrl plus L sama saja dengan perintah clear. Nah, mungkin untuk video bab ke-10 sampai di sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.